Jadi di sini fungsinya sebagai pemilik, dia pengontrol, ya. Direksi ini wewenang penuh di bidang operasional, yang menjalankan kegiatan sehari-hari PT, bukan sebagai manajer tapi representatif PT. Ya, dia adalah wajah PT, lalu personanya PT, lalu komisaris itu tugasnya pengawasan. Nanti bedanya kita akan bahas di video komisaris, kalian studi komparatif sendiri. Ya. Nah, hak apa sih yang dimiliki oleh RUPS? Kalau kita bicara mengenai hak dan kewenangan RUPS, itu nggak cuma di pasal 75 sampai 91 aja. Dimulai dari awal, ya, itu kewenangannya sudah ada. Contohnya di awal apa? Mengakui, ya, mengambil alih kewajiban-kewajiban dan hak berkontrak yang mungkin sebelum PT dibuat sudah dibuat oleh para pemegang saham. Contoh, PT-nya belum jadi, tapi kita harus cepat-cepat closing tanah. Ya. Pemegang saham urun, duitnya masuk buat beli tanah. Nah, nanti ketika PT-nya jadi, tanah ini diinbrengkan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Itu berarti mengambil alih kewajiban atau hak yang sebelumnya dimiliki oleh perorangan menjadi milik PT. Nah, untuk inbreng itu butuh keputusan RUPS. Ya. Jadi dari awal sampai akhir pun itu nanti ada. Sampai ketika nanti ada peleburan dan segala macam, ya, di pasal akhir-akhir belakang-belakang gitu. Nah, pasal 122, 138 pun itu ada. Ya, 122 tentang M&A, etc. Lalu 138 tentang pemeriksaan. Itu semua lengkap. Jadi haknya RUPS dan wewenangnya RUPS itu sangat luas. Jadi kalau saya mau bahas di video kali ini, ya nanti jadinya 1 jam lebih. Nggak mungkin. Tapi saya kasih cuplikan singkatnya saja. Ya, kira-kiranya scope of work-nya, scope of one word, ya, scope of power mungkin itu lebih tepat. RUPS itu sampai mana aja? Ya, jadi ada tiga poin untuk menggambarkan kewenangan RUPS. Satu itu untuk penunjukan BOD dan BOC, ya. Board of Director dan Board of Commissioner, meskipun ini posisinya sama, tapi yang nunjuk dan memberhentikan harus RUPS. Yang nentuin gaji, nentuin bonus, imbalan numeratif, ya, batasan-batasan ruang gerak. Contoh, misalnya di undang-undang mengatur kalau suatu tindakan dari direksi melibatkan 50% atau lebih aset, itu harus izin RUPS. Tapi RUPS bisa mengatur lebih strict lagi, 20% aja, jangankan 50%, 20% aja harus izin RUPS. Nah, semua itu bisa diatur oleh RUPS, ya, mengenai pengangkatan, penurunan, ya, lalu ya yang tadi saya sebutkan imbalan dan segala macam, semua tentang segala hal tentang legalitas adanya direksi dan komisaris di dalam perusahaan tersebut itu menjadi kewenangan RUPS. Ya, satu. Kewenangan kedua itu ada di aset-aset non operasional. Ya, contohnya direksi mau jual aset, ini kan bukan untuk kepentingan operasional. Meskipun nilainya di bawah yang ditentukan, misalnya di bawah 50% atau di bawah 20%, seyogyanya direksi tetap izin. Ya, karena ini bukan berkaitan dengan operasional, ini tentang aset dari PT. Aset nggak cuma tanah, bisa jadi IP, ya, jual beli IP. Kalau sewa itu wewenang direksi, kalau lisensi. Tapi kalau jual itu harus RUPS. Lalu aset-aset lain seperti kendaraan, ya, bahkan saham pun, jual beli saham, mengalihkan saham, mengambil saham akuisisi, semua itu harus izin RUPS. Ya, tentang aset non operasional. Kalau memang misalnya, Pak, kalau mobil gimana, Pak? Itu kan susah. Kita lihat perusahaan ini perusahaan apa. Kalau secara umum dia memang butuh mobil untuk operasional, maka jual beli mobil, contohnya perusahaan jual beli mobil atau ekspedisi, itu masih dalam wewenang direksi. Tapi kalau perusahaan yang lain-lain, yang mobil itu nggak apa ya, bukan kunci dari kegiatan utamanya. Misalnya ini kita toko retail jual barang online, lalu pengiriman juga lewat ekspedisi. Ya. Pembelian mobil itu untuk direksi, misalnya fasilitas direksi. Nah, ketika direksi mau menjual mobil ini, seharusnya dia punya tanda tangan RUPS. Ya.
Kalau mau amannya, direksi sebenarnya mau ngapain aja izin RUPS. Tapi kan tentu saja itu nggak bisa dilakukan. Kalau semuanya harus izin RUPS, berarti artinya direksinya boneka. Terus ngapain RUPS gaji direksi kalau semuanya harus izin? Jadi memang direksi ini harus punya kemampuan untuk membedakan mana yang memilah-milah, mana yang perlu izin, mana yang enggak. Dalam batasan undang-undang plus yang di luar yang belum diatur oleh undang-undang secara spesifik. Itu kewenangan RUPS kedua. Jadi pertama appointing BOD, BOC, kedua mengenai kepemilikan aset non operasional. Lalu ketiga mengenai integritas PT. Ya, integritas PT maksudnya apa? Tentang perubahan anggaran dasar, tentang jual beli sahamnya PT ini sendiri, peleburan untuk mempilotkan, semua itu yang berkaitan dengan integritas PT itu harus seizin RUPS. Ya, ini juga kita harus bedakan. Kalau cuma utang piutang biasa, tertagih nggak tertagih itu urusan direksi. Ya. Tapi kalau sampai utang piutang itu menimbulkan potensi PT dipilotkan, maka ini sudah menyangkut integritas PT. Nah, ini harus ada keterlibatan dari RUPS. Ya, jadi tiga itu wewenangnya, appointing BOD, BOC, mengenai aset non operasional dan juga mengenai integritas PT. Kalau mau detail bisa dibaca semua itu di undang-undang PT tersebar di kanan sampai kiri. Nah, ini saya simpulkan dan simpelkan saja untuk kalian. Nah, lalu kita bahas tentang quorum. Nah, ini sudah mau berakhir videonya. Jadi sabar ya, ditunggu dilihat sampai habis karena pasti belajar banyak kalian. Quorum itu ada 3 jenis kalau di RUPS. Ya. 1. Mengenai rapat-rapat yang sifatnya biasa, rapat tahunan, ya, rapat untuk membahas hal-hal yang sifatnya tidak merubah struktur atau integritas PT. Mau jual beli mobil, jual beli aset tadi ya, termasuk juga. Itu rapat ini hanya wajib dihadiri oleh 1/2 dari pemegang saham. Contoh kalau sahamnya 100 nilainya sama semua dipegang 100 orang, maka yang wajib hadir cuma 50. Baru RUPS itu bisa dibilang sah. Oke ya. Nah, untuk mengambil keputusan harus minimal 50% dari 50 itu. Jadi 25 orang setuju, maka apapun yang diputuskan dalam RUPS jalan. Kalau yang lain nggak setuju, bisa ajukan pemeriksaan, ajukan gugatan derivatif, ajukan gugatan pemegang saham, bebas. Ya, atau banding, nanti protes lewat surat ke PT, ke direksi, bebas. Tapi selama yang hadir, kalau itu hal biasa, selama yang hadir 50 dari 100 itu, lalu keputusannya di ACC oleh 25 orang, itu RUPS-nya sah. Tapi ingat, semua yang hadir, setuju nggak setuju, harus tanda tangan. Kalau biasanya ada pemegang saham resek, kalau nggak setuju dia nggak mau tanda tangan sama sekali, itu nggak bisa. Ya, sebenarnya bukti kehadirannya dia di foto pun tempel di sana ya sudah jadi bukti kehadiran. Kecuali RUPS-nya kalian secara notarial, biasanya notaris nggak mau resiko. Tapi kalau saya sebagai lawyer yang mengadakan RUPS ya, membantu mengasistensi direksi, karena pengadaan RUPS dalam hal ini rapat, ya bukan gengnya, rapatnya harus direksi. Kalau kita mengasistensi, maka kita hanya butuh bukti kehadirannya dia. Ya mau nanti di awal di depan itu kan dia juga hadir tanda tangan, itu juga sudah menjadi bukti. Jadi tekniknya adalah biasanya sebelum masuk tanda tangan dulu kehadiran. Jadi nggak ada alasan nanti di belakang dia nggak setuju terus keluar storm out of the room nggak mau tanda tangan, nggak ada. Ya, itu salah satu teknik jebakannya, tapi itu ya ilmu gelapnya lah ya. Ya nggak gelap-gelap amat sih yang ini. Jadi kalau hal biasa dari kalau pemegang saham 100, 50 harus hadir, 25 harus setuju, baru keputusan bisa diambil. Ya. Lalu ada quorum kedua, yakni untuk rapat-rapat yang mempengaruhi anggaran dasar. Contohnya kita mau merubah kegiatan utama bisnis kita. Ya. Lalu kita mau merubah struktur pemegang saham, jual beli saham. Lalu kita mau menerbitkan saham baru. Kita mau
ngangkat nurunin direksi komisaris. Selama itu ada di anggaran dasar, kalian lihat aja pasal-pasal di sana. Kalau ini mau dirubah, maka quorumnya berubah. Dari 100 orang pemegang saham, yang hadir harus 2/3-nya. Ya, biasanya itu 66, ya aman 67. 67 dia harus hadir. Dan dari 67, 33 atau 34 berarti ya amannya. 34 harus setuju dengan keputusan itu. Kalau enggak, berarti agenda apapun mata acara yang di sana tidak bisa dijalankan. Ya, jadi sebenarnya bisa kita memisahkan kalau agenda. Makanya ini pentingnya agenda rapat itu ditulis dan hanya boleh ditambah kalau semua setuju. Selama itu nggak mengganggu yang lain mengenai kriteria ini. Contoh, awal-awal kita rapatnya mengenai operasional biasa. Tiba-tiba di tengah-tengah kita sudah terlanjur hadir 50 doang ya, yang lain nggak hadir karena pikirnya nggak penting. Terus kita tiba-tiba selipin gitu ya. Wah, kita mau sekalian rubah anggaran dasar. Nggak bisa. Selama ranahnya masih sama ya, masuk bracket yang sama mengenai quorumnya, itu boleh ditambahkan asal yang lain semua setuju. Nah, pentingnya dipisah-pisah apa? Supaya rupsnya tidak mubazir. Katakan dari 3 poin yang setuju cuma 2. Ya 2 itu tetap jalan. Yang satu biarin vakum dulu, ya dipending dulu sampai RUPS berikutnya. Atau ada kebijakan direksi selama itu memungkinkan. Nggak harus rups lagi gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau misalnya tentang perubahan anggaran dasar, dari 100 peserta rapat, 67 harus hadir, 34 minimal harus setuju. Oke ya, bracket terakhir, bracket ketiga itu mengenai ya kayak tadi lebih ke integritas PT. PT ini mau apa ya? Oh, yang tadi juga termasuk tambah kurang modal ya. Kalau yang ini integritasnya bukan tambah kurang modal, tapi mengenai M&A, ya, pilot dan segala macam yang membuat kontrol perusahaan ini pindah gitu ke pihak lain yang bukan orang dalam. Bapak menjual saham tadi kan juga demikian ya, tapi ini lain lagi. Ya, ini kita mau jual PT-nya ke orang secara masif sahamnya ya, atau kita mau menggunakan dana PT untuk membeli perusahaan lain, atau kita mau gabung dengan perusahaan lain, meleburkan diri, atau kita mau mempilotkan karena dirasa nggak mampu bayar utang, mending kita voluntary bankruptcy petition atau insolvency petition. Nah, kalau di common law bankruptcy buat orang, insolvency buat perusahaan, jadi saya pakai insolvency petition. Nah, itu bracket-bracketnya. Nah, kalau misalnya yang ketiga tadi itu harus 3/4. Kalau 100 pemegang saham, 75 harus hadir, berarti berapa? 50 harus setuju, ya kan? Kalau 100, 3/4-nya 75. 75 itu sekitar 18, 17 kali 3 berarti 7 kali 3 itu 21, 50-an ya, 50-an orang nanti dihitung ya, kan nggak mungkin pemegang saham 100 persis, tapi nanti kalian bisa hitung sekitar 50, ya aman 51, setuju, bisa 100, 75, 51. Nah, itu benchmark saja, untuk persisnya kalian hitung sendiri. Karena syaratnya untuk bracket pertama 1/2 dari 1/2. 1/2 yang hadir dari seluruh pemegang saham, 1/2 setuju. Bracket kedua mengenai anggaran dasar, ya, perubahan anggaran dasar apapun itu harus 2/3 hadir, 2/3 setuju. Bracket terakhir mengenai integritas perusahaan, ya, pengambil alihan, peleburan, segala macam pilotan, itu harus 3/4 setuju. 3/4 hadir, 3/4 dari yang hadir. Jadi kebanyakan orang tuh salah, Pak, 3/4 yang hadir, 3/4 itu harus setuju semua. Enggak, 3/4 dari 3/4. Kalau 100% sekian, lain cerita. Nah, itu yang sering kali mahasiswa tuh bingung. Quorum RUPS ini gimana sih? 1/2 dari 1/2, 2/3 dari 2/3, 3/4 dari 3/4. Itu maksudnya itu. Dari 100 yang hadir 3/4 harus setuju. Konsepnya sama. Ya. Ya, memang agak jelimet, tapi ya ini kalau mau jadi corporate lawyer harus paham, ya, nggak ada pilihan lain. Itu dulu aja, ya. Saya akan simpan catatan saya yang lain untuk video berikutnya. Takutnya ini terlalu panjang, kalian keburu ngantuk, nggak bisa nonton.
Oke, so itu aja tentang RUPS part 1. See you on the next video.